Selamat datang kami ucapkan Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanosin ST, Bupati dan kita bersama, Bupati Muda, Energi dan Peduli Rakyat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bupati. Yang kami hormati Perhimtani Oku Timur, yang kami hormati Kepala Purwosari Belitang II Kabupaten Oku Timur, yang kami hormati tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa se-Kabupaten Oku Timur, dan tamu undangan yang berbahagia. Di Oku Timur ini sangat minim sekali yang namanya tempat wisata. Potensi-potensi ada, tapi butuh sentuhan dan pengembangan yang seperti apa yang telah dilaksanakan di Desa Purwosari ini. Untuk meng-SK-kannya desa wisata ini artinya harus terlebih dahulu menjadi tempat tujuan berwisata, tempat tujuan kita untuk menenangkan diri, mungkin untuk sedikit merelaksasi, melonggarkan kepenatan kita sehari-hari, seperti halnya yang ada di sebelah kiri kita ini. Setelah menjadi dan memasuki kriteria, itu mungkin diusulkan melalui PMD kemarin ya, sebagai leading sektornya, dan Kabak Hukum membuat SK tersebut dan ditandatangani oleh kepala daerahnya atau bupatinya. Artinya potensi-potensi yang ada di desa masing-masing itu tidak semuanya dapat menjadi potensial. Jadi kalaupun misalnya desa Purwosari ini bertentangan dengan desa mana sih? Ini dengan Margomulyo kalau nggak salah ya, Pak Edek ya, Pak Sri Bantolo ya, di Sri Bantolo, terus itu Karangmane, Nusa Agung, dan Sukamaju dan sekitarnya. Untuk mengembangkan potensi pariwisata ini, wisata yang ada di sini, desa-desa yang lain dapat menjadi desa pendukung. Seperti apa halnya yang diceritakan oleh Bapak Ketua Dewan ini tadi, Bapak Wakil Ketua, nanti sebentar lagi dicoret wakilnya jadi Bapak Ketua. Jadi di mana tempat ramai, desa yang lain menjadi desa pendukung. Seperti halnya saya dengar di Karangmane itu ada tempat membuat batik, seperti apa yang dipakai Mas Rio ini batik hasil karya dari Karangmane. Nah, coba berdiri dulu Mas Rio. Saya rasa cukup wajar kalau untuk dipertandingkan ya. Artinya sudah mumpuni untuk dipakai hasil karya masyarakat sekitaran Oku Timur ini. Termasuk juga taplak mejanya. Dan selanjutnya mungkin di daerah tetangga ada seperti produksi jamur. Jamur itu nantinya akan dibuat seperti makanan kecil dan segala macam bentuknya. Dan lain lagi nanti di desa tetangga mungkin menyiapkan tentang organnya atau alat musik juga, nanti disinergikan antara hasil yang dibuat oleh desa tetangga dan apa yang dimiliki desa tetangga itu dirangkumkan menjadi satu ke tempat destinasi wisata ini. Jadi kalau berbicara masalah pariwisata, ini tadi Ibu Kadin ya, Amin ya, karena Pak Pardi sebentar lagi pensiun ya. Wisata di Oku Timur ini kenapa tidak menjadi satu dinas?
Karena potensi-potensi yang ada ini belum terbuka dan belum dapat menarik para wisatawan masuk ke Oku Timur ini. Maka dari itu baru hanya sekedar dibikin bidangnya untuk merintis kegiatan-kegiatan wisata. Ada yang sempat bertanya kepada saya, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan wisata di Oku Timur ini atau mendatangkan tamu dari luar masuk ke kabupaten kita ini. Saya pernah bilang, kalau seandainya Oku Timur ini tidak dionarkan atau dibikin eventnya, itu tak kan pernah ada masyarakat yang masuk ke Oku Timur. Maka dari itu saya sangat senang sekali kalau ada event-event sehingga dapat membawa masyarakat kabupaten lain itu masuk ke Oku Timur. Fungsinya apa? Jadi fungsinya kita sebagai pegawai pemerintahan, kepala desa dan seluruhnya. Jadi keberhasilan daripada suatu daerah tersebut bukan banyaknya anggaran yang masuk ke desa masing-masing, tapi berapa besar uang yang dapat berputar pada masyarakat kita semua. Itu dihitung dan dimasukkan dalam satu buku namanya PDRB. Jika perputaran uang itu banyak di Kabupaten Oku Timur ini, otomatis masyarakatnya dengan sendirinya akan lebih sejahtera. Jadi sekali lagi saya harapkan untuk desa tetangga, nanti ada kiranya Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Taufik dapat menyingkronkan setiap desa apa yang diunggulkan dan ditampilkan di tempat ini. Dan bagaimana untuk menarik tempat ini menjadi ramai, itu harus dibikinkan eventnya. Ataukah musik seminggu sekali, ataukah karaokean kita seminggu sekali, apakah apa sejenis tanggapan budayanya, apakah harus ada barongan kah, apa harus ada wayangan kah, itu nanti tergantung koordinasi dengan para kepala desa tetangga yang ada di seputaran ini. Dan selanjutnya mengenai desa wisata, tetap kembali ke pariwisata. Pariwisata di saat ini amat sangat terangat terguncang oleh masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi bisa digarisbawahi tadi, sebelum saya berangkat ke sini, saya tanya terlebih dahulu, untuk desa Purwosari ini sudah berapa persen yang sudah divaksin satu? Ternyata sudah berada di angka 90%. Dan juga vaksin keduanya sudah berada di angka berapa? Ternyata juga sudah di atas 70%. Nah, kedepannya ini, seandainya nanti memang dibutuhkan ramai, saya ingin terkhusus di tempat destinasi wisata ini vaksinnya harus 100%, harus 100%, Pak Kepala Desa, agar supaya kita tidak diragukan lagi untuk menjadi tempat kerumunan. Dan yang paling dan utama yaitu tentang gunakanlah aplikasi Peduli dan Lindungi. Begitu masuk ke dalam, dicek dulu apakah sudah masuk ke vaksin 1 atau ke vaksin 2. Nah, sehingga kalau sudah bisa sudah vaksin, itu boleh masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir ini, nggak usah panjang-panjang Pak Rio ya. Ini saya ucapkan terima kasih Pak Rio atas perjuangan Bapak Wakil Ketua, Bapak Ketua Partai Nasdem, yang mana atas usahanya di tempat ini dapat mendapatkan bantuan berbagai macam jenis pohon. Nah, nanti kalau memang masih ada programnya Bapak Wakil Ketua, banyak kepala desa di sebelah kanan saya, kalau memang ada potensinya, nanti saya mohon
minta tolong agar dapat dibantu. Dan yang terakhir yang kedua tentu dengan melihat seperti apa yang kita lihat saat ini, kolam renang di sebelah sana saya lihat airnya agak berwarna, apakah itu memang telaga berwarna dan hijau, dan satunya lagi berwarna biru bening. Nanti mungkin masih sedikit butuh pompa untuk filterisasinya. Dan yang paling utama yaitu jalan masuknya. Kalau memang ini tempat sudah ditetapkan sebagai desa wisata, jalan masuk dari jalan besar menuju ke sini, ini ada balak ini ada nggak? Ada ya. Minta tolong dimasukkan paling tidak di ABT ini nanti Pak, agar dapat dikerjakan infrastruktur masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, untuk PUPR, khusus untuk Pak Aldi ini, saya minta diberikan pondok seperti ini yang diproduksi oleh Tanjung Batu Pak. Sengaja saya minta hanya satu saja dan agak lebih besar dipasang di sini agar supaya dapat dilanjutkan pembangunannya atau ditiru bentuknya termasuk ukirannya oleh Bapak Kepala Desa di Desa Purwosari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan tentu besar harapan saya dengan akan diresmikan Desa Purwosari ini menjadi tempat wisata. Saya harap dan saya ingin desa-desa sekitar secara ekonomi juga ikut terangkat angkanya, dan dapat, yang paling utama adalah dapat meningkatkan dari yang non sejahtera paling tidak menjadi prasejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka embung puri idaman untuk di Desa Purwosari dan penanaman bibit buah-buahan semuanya dapat dimulai.